Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Institusi. Kali ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyakit melalui promosi kesehatan ini. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan upaya promosi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Konteks yang berkaitan dengan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit ini pada prinsipnya bisa diterapkan pada penyakit-penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oleh sebab itu, pemahaman mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu mengembangkan, menerapkan, kemudian dapat melakukan berbagai program intervensi atau promosi kesehatan agar penyakit-penyakit yang berkembang saat ini, baik yang sifatnya pandemik, tentu juga penyakit yang bersifat degeneratif atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Baik, kita akan bahas tentang materi kita, yaitu penyakit, pencegahan penyakit, ya, dalam promosi kesehatan ini. Promosi kesehatan adalah upaya kita dalam mencegah terjadinya penyakit ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang, ya. Pandang pertama yaitu di mana promosi kesehatan sebagai terjemahan dari health promotion. Dari pandangan ini tentu kita bagi menjadi 3 hal, yaitu sudut pandang klasik, kemudian sudut pandang komunikasi dan pemasaran, dan sudut pandang kesehatan masyarakat baru atau yang disebut dengan mainstream ini, ya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa promosi kesehatan, ya, yang merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, maka ya, diterjemahkan dari bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa Inggrisnya health promotion, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi promosi kesehatan, ya, yang secara sistematik belum dikodifikasi tersendiri, ya, dalam sebuah mata kuliah. Jadi belum tercatat sebagai sebuah disiplin ilmu, atau dengan kata lain merupakan salah satu bidang atau peminatan dari kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan public health ini. Nah, kalau kita lihat dalam struktur tubuh pengetahuan dalam mata kuliah promosi kesehatan yang merupakan bagian dari kesehatan masyarakat atau public health ini, saat ini tentu belum menentukan sikap, ya. Tentu kita melihat sudut pandang promosi kesehatan itu dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, bahwa dari sudut pandang klasik ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang cukup lama, ya, memandang promosi kesehatan. Kemudian yang kedua dari sudut pandang komunikasi dan pemasaran yang sering digunakan saat ini. Kemudian yang ketiga adalah sudut pandang kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah mainstream ini. Nah, sekarang kita lihat promosi kesehatan dari sudut pandang klasik ini. Nah, dalam sudut pandang klasik, bahwa promosi kesehatan ini dilihat berdasarkan beberapa pendapat para ilmuwan, misalnya Winslow, kemudian Sigeri's Function of Medicine, kemudian Health People, Surgeon General Report on Health Promotion and Disease Prevention, ya. Kemudian Level and Clark, 5 Level of Prevention, ya, ini yang dikembangkan. Maka definisi yang sering disampaikan oleh para ilmuwan ini dapat kita racik, ya, bahwa
Nah, promosi kesehatan dari sudut pandang klasik ini adalah upaya yang bersifat umum, ya, yang meningkatkan derajat kesehatan orang sehat sehingga memiliki kemampuan untuk tidak mudah ke dalam keadaan sakit. Jadi sifatnya adalah bahwa promosi kesehatan adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, tentu bisa saja kesehatan orang, ya per orang, bisa saja kesehatan masyarakat sehingga mereka tidak mudah sakit, ya, atau katakanlah memiliki daya pertahanan terhadap serangan penyakit itu lebih tinggi, atau dengan kata lain bahwa orang yang memiliki kemampuan daya sehat yang tinggi, ya, karena disebabkan perilakunya perilaku sehat. Memang kalau kita lihat dari definisi ini, tentu bahwa promosi kesehatan ini sasarannya adalah orang-orang yang sehat, ya. Jadi orang-orang sehat itu kemudian mereka berupaya untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit. Biasanya upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya mulai dari asupan makanan yang bergizi, misalnya dari sudut gizi seimbang, bahwa orang yang sehat ini memiliki pola hidup yang sehat dengan pola asupan gizi seimbang sehingga dia tidak mudah sakit, terutama asupan vitamin yang ada pada diri seseorang. Meskipun tanpa bisa kita nafikan bahwa orang yang sehat tidak hanya asupan vitaminnya yang baik, ya unsur-unsur gizi lainnya pun terpenuhi, ya. Misalnya sebagai contoh karbohidratnya, gitu ya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral. Unsur-unsur ini terpenuhi. Tetapi semua itu ya akan maksimal digunakan, ya, dibakar dalam tubuh seseorang seimbang apabila aktivitas fisiknya juga seimbang. Artinya seluruh sumber makanan yang dijadikan energi itu dibakar melalui aktivitas fisiknya, dan kemudian mereka menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit, ya, terutama tidak semua makanan itu sehat, tetapi ada juga makanan yang membahayakan kesehatan. Nah, ini dilakukan terus-menerus oleh orang sehat tadi sehingga dia tidak sakit, ya, meskipun sakit tapi tidak terlalu lama. Ini yang dilakukan oleh pandangan klasik, melihat bahwa promosi kesehatan itu sasarannya hanya pada orang-orang yang sehat saja, sementara orang-orang sakit tidak menjadi sasaran promosi kesehatan. Karena itu yang harus kita perhatikan bahwa kalau ini yang terjadi, maka promosi kesehatan tentu tidak berlaku pada orang yang sakit. Nah, pada prinsipnya bahwa promosi kesehatan itu tidak hanya meningkatkan kesehatan seseorang untuk mampu agar tidak tertular, katakanlah, ya, atau merasa sakit atau dalam keadaan sakit, tetapi juga orang-orang yang sakit dan berupaya untuk tetap meningkatkan kesehatan dan mencegah agar dirinya tidak sakit. Nah, ini juga masuk dalam kriteria dari promosi kesehatan itu sendiri. Kemudian pandangan yang kedua adalah bahwa promosi kesehatan ini, ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Winslow ini, yang mengatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah, ya, Kesmas atau kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit dan promosi kesehatan dan efisiensi. Ya. Jadi ada titik poin yang diungkapkan oleh Winslow bahwa kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni, science and art, ya. Bahwa tidak hanya sekedar ilmu tetapi juga seni, ya, seni mencegah penyakit. Jadi titik fokusnya hanya pada penyakit saja, dan promosi kesehatan, ya, artinya untuk menjalankan semua program tersebut harus berjalan efisien. Sementara itu dalam Healthy People
atau masyarakat sehat yang dikembangkan oleh The Surgeon General Report on Health Promotion and Disease Prevention, bahwa promosi kesehatan ini adalah pencegahan kesehatan dimulai dengan ancaman. Ya, ancaman, ya katakanlah hazard, ya, hazard kesehatan. Jadi promosi kesehatan dimulai dengan orang yang pada dasarnya sehat. Jadi konsepnya adalah orang-orang yang sehat itu yang menjadi titik perhatian. Di samping tadi upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan yang efisiensi, juga promosi kesehatan itu dimulai dari orang yang sehat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Healthy People ini. Kemudian sumber istilah kemudian yang dikembangkan dalam promosi kesehatan ini, misalnya kalau kita ambil pendapat yang diungkapkan oleh Level and Clark sebagaimana tingkat pencegahan, yang pertama adalah health promotion, ya. Jadi promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan perorangan, ya, orang yang sehat, yang menjadi titik fokus perhatian dari promosi kesehatan ini. Jadi bukan orang-orang yang sakit. Kemudian ada yang disebut dengan perlindungan khusus atau specific protection. Ya, misalnya sebagai contoh imunisasi adalah upaya perlindungan khusus, ya, yang dilakukan baik kepada balita maupun remaja. Ini sering dilakukan, ya, dalam upaya untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian diagnosis dini, ya, early diagnosis and from treatment, ya. Jadi harus ada diagnosis dini, ya, atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sejak awal. Biasanya dilakukan selama ini, ya, 6 bulan sekali. Nah, ini harus dilakukan, ya. Untuk orang-orang yang sehat, ya, untuk memeriksakan kesehatan, ya, mereka harus melakukan diagnosis dini lebih awal supaya bisa diketahui kira-kira penyakit apa yang diderita oleh seseorang, sehingga dia berupaya untuk menghindari atau meningkatkan daya tahan tubuh yang bersangkutan agar tetap sehat. Dan apabila terjadi hal-hal yang berdasarkan hasil diagnosis ternyata ditemukan ada penyakit tertentu, maka harus dilakukan pengobatan dengan sesegera mungkin agar supaya tidak terjadi persoalan-persoalan kesehatan pada masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah pembatasan cacat, ya. Jadi cacat ini adalah dianggap sebagai bagian dari masalah kesehatan, ya. Jadi supaya tidak terjadi kecacatan, tentu berbeda ini apabila kecacatan dari lahir, ya. Ya, upaya ini adalah upaya jangan sampai seseorang itu ketika sakit pun dia harus jangan sampai mengalami kecacatan, ya. Ya, atau upaya pencegahan ketika dia sehat untuk berhati-hati, misalnya kalau kita lihat sekarang ini menggunakan helm, ya, atau menggunakan baju, ya, yang ada protektor, ya, untuk melindungi ketika mengendarai sepeda motor. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan upaya kesehatan, misalnya upaya pencegahan, misalnya kalau kita ambil contoh pengemudi mobil, ya. Nah, kemudian mereka menggunakan safety belt itu, ya, sebagai upaya dalam rangka untuk mencegah kecacatan tadi. Nah, ini upaya yang dilakukan dalam promosi kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan rehabilitasi, ya, yaitu penyembuhan pada orang yang sudah menderita. Jadi jangan sampai dia berlarut-larut, ya, persoalan kesehatan. Inilah yang nantinya masuk bahwa promosi kesehatan itu tidak hanya atau pada kelompok orang-orang yang sakit saja, tetapi sehat saja, akan tetapi juga pada kelompok-kelompok yang sakit juga bisa dilakukan promosi kesehatan. Sementara yang disampaikan oleh Siggeris, ya, tentang fungsi kedokteran ini, bahwa mengatakan fungsi kedokteran meliputi 4 hal, yaitu fungsi promosi kesehatan, ya, kemudian pencegahan penyakit, pemulihan dari sakit, dan rehabilitasi. Nah, ini yang dilakukan
dari fungsi kedokteran menurut Segeris. Nah, padahal memang kalau kita lihat dalam fungsi kedokteran ini juga ada dua hal yang berkaitan dengan promosi kesehatan, yaitu promosi kesehatan itu sendiri dan upaya pencegahan. Ya. Nah, jadi upaya pencegahan, tapi wilayah pemulihan dari sakit dan rehabilitatif, nah itu memang ya ada sebagian menyebutkan bahwa itu bukan wilayah kesehatan masyarakat, tetapi wilayah kedokteran, ya, atau wilayah kuratif dan rehabilitatif. Adapun bentuk promosi kesehatan dari sudut pandang klasik ini melihat bahwa yang menjadi bentuk kegiatan atau aktivitasnya yang pertama adalah pada tingkat individu. Ya. Nah, jadi pada tingkat individu ini bisa dilakukan upaya pendidikan kesehatan, ya, atau konseling kepada perorangan, kepada individu dalam bentuk pemberian makanan bergizi, yaitu penjelasan tentang asupan gizi yang harus diabsorpsi oleh seseorang sehingga dengan asupan gizi yang baik ini akan tetap meningkatkan kesehatan seseorang. Jadi gizi yang baik akan menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, oleh sebab itu asupan gizi ini pada orang lansia umumnya ya lebih banyak makanan yang mengandung serat. Nah, diantaranya adalah sayur dan buah yang banyak mengandung vitamin. Ya. Karena prinsip utama dalam vitamin itu adalah untuk mengatur jumlah asupan dalam tubuh manusia, baik itu berupa protein, lemak, kemudian karbohidrat, kemudian diatur sedemikian berupa oleh vitamin tadi. Ya, di samping fungsi vitamin tadi sifatnya mengatur, juga sebagai pengatur ya jalannya fungsi-fungsi asupan yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ya memberikan saran atau pertimbangan atau juga penjelasan ya berkaitan dengan bahaya rokok. Ini dilakukan di tingkat individu, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dengan persoalan penyakit paru-paru ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap orang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda. Ada daya tahan tubuhnya baik dan ada yang tidak. Tetapi bagi yang daya tahan tubuhnya baik, mungkin baginya merokok itu bukan merupakan suatu masalah kesehatan baginya. Tetapi bagi orang yang secara fisik tidak memungkinkan agar daya tahan tubuhnya lebih baik, maka merokok ya harus dihindari. Ya, jangan sampai merokok atau terpapar oleh asap rokok sehingga dia menjadi perokok pasif. Pada kelompok-kelompok ini mestinya perilaku yang diwujudkan adalah bagaimana mereka tetap tidak merokok ya atau tidak menghindari tempat-tempat yang bisa terpapar oleh asap rokok. Kemudian yang di samping merokok yang harus dilakukan adalah aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Ya, banyak orang mengatakan bahwa olahraga itu sama dengan gerak, ya, padahal tidak demikian. Ya. Bahwa olahraga itu adalah aktivitas fisik yang teratur, ya, aktivitas yang teratur sesuai dengan iramanya. Jadi ini bisa dilakukan setiap hari, ya 30 menit misalnya, ya, dalam upaya menggerakkan seluruh metabolisme dalam tubuh seseorang sehingga akan darah menjadi lancar, gitu ya, stres bisa terhindari. Ya. Dan upaya yang lain di tingkat individu ini adalah menghindari stres, ya. Stres ya harus dihindari oleh seseorang supaya dia dalam keadaan refresh ya, dalam keadaan segar, berpikir positif sehingga dia akan terhindar dari penyakit yang kemungkinan besar banyak penyakit itu disebabkan oleh stres ya. Orang yang stres, orang yang mengalami tekanan, baik tekanan sosial, tekanan pekerjaan, tekanan interaksi, itu akan membawa dampak bagi kesehatan sehingga daya imunitas seseorang itu akan menurun sehingga apabila serangan karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya seperti cuaca, kuman, bakteri, dan patogen lainnya akan menyerang pada tubuh seseorang dan menyebabkan seseorang akan mudah sakit. Nah, inilah pentingnya olahraga bagi kesehatan, kemudian menghindari stres. Kemudian yang paling penting juga adalah
tidur ya, tidur yang cukup. Jadi seorang yang tidur yang cukup itu akan membawa dampak kepada pribadi yang sehat ya. Nah, dengan tidur yang cukup, kemudian asupan air yang memadai sehingga sirkulasi suhu dalam tubuh seseorang itu akan lebih baik lagi. Oleh sebab itu istirahat yang cukup, kemudian tetap minum air putih yang baik sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini dapat meningkatkan daya imunitas seseorang akan menjadi lebih baik ya. Nah, daya imunitas seseorang yang lebih baik itu memungkinkan orang akan beraktivitas ya, dengan sehat. Sementara pada level publik ini atau masyarakat secara umumnya harus dikembangkan standar hidup layak ya, hidup layak, yaitu berperilaku sehat. Nah, sehingga kita kembangkan yang disebut dengan PHBS ini, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik itu di tatanan keluarga, di sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini ya harus pada semua kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini ya terus digalakkan, dikembangkan sebagai standar hidup yang memadai. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kondisi kerja yang baik, ya, terhindar dari paparan debu, asap dan sebagainya yang membahayakan bagi kesehatan seseorang, termasuk perumahan lingkungan pekarangan sehingga merasa nyaman dan aman dengan sirkulasi udara yang memadai serta lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Orang yang lingkungannya baik dari sisi kesehatan ya akan memudahkan bagi seseorang untuk beraktivitas secara baik. Kemudian kalau kita lihat penerapannya saat ini dengan perkembangan persoalan-persoalan kesehatan yang semakin kompleks, tentu dapat kita pahami bahwa semua orang bisa saja dapat melakukan perilaku hidup yang sehat ini. Konsep ini dipakai secara luas dalam epidemiologi untuk menjelaskan tingkat pencegahan yang bersumber dari Winslow tadi. Nah, kemudian ditemukan berdasarkan berbagai laporan studi dan position paper, health promotion and disease prevention ini, bahwa peran promosi kesehatan saat ini akan semakin dibutuhkan karena berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif ya, apalagi pada penyakit-penyakit yang berbahaya atau penyakit menular seperti saat ini, seperti pandemi COVID-19 ini yang kalau kita lihat secara global saja ya, itu jumlah korban yang cukup besar ya di dunia ini dengan kasus semacam ini. Meskipun ada sebagian orang menganggap itu sepele, tetapi kita dalam konteks ilmu kesehatan masyarakat bahwa kita tidak bicara tentang konspirasi, tapi kita bicara tentang kesehatan, bagaimana kita mencegah bahwa supaya upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 dan peningkatan kesehatan ini tetap dilakukan secara terus-menerus. Kemudian Rhonda Galbelli dalam presentasinya di Jakarta pada tahun 1999 masih membedakan istilah health promotion dari protection, treatment, dan rehabilitation ya. Nah, kalau kita lihat dia dianggap sebagai leader dalam promosi kesehatan baru atau new health promotion ya. Jadi para ahli sering membedakan ada istilah promotion, protection, treatment ya. Tetapi kita sebagai orang promosi kesehatan tentunya bahwa promosi kesehatan itu tidak sekedar hanya promosi kesehatan ya, termasuk ya di dalamnya adalah upaya-upaya protection ya, upaya prevention ya. Ini yang dilakukan meskipun sebenarnya treatment atau katakanlah rehabilitation itu adalah memang ya bukan wilayah promosi kesehatan ya, tapi kita sepakat bahwa wilayah yang pada saat ini adalah bagaimana kita tetap mencegah, kemudian meningkatkan kesehatan, tentu saja melalui keterlibatan masyarakat ya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Nah, dalam pengertian yang lebih diperluas, dijumpai laporan dan makalah yang memisahkan upaya pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja atau kita kenal dengan K3 dari promosi kesehatan ya. Ya, memang kalau kita lihat bahwa K3 itu lebih orientasi pada hazard, ancaman kerja ya. Seseorang ketika di tempat kerja. Sementara promosi kesehatan itu lebih luas maknanya bahwa tidak hanya berkaitan dengan K3 ya, dan kita tidak membicarakan hazard, tetapi yang kita bicarakan adalah bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk sakit. Oleh sebab itu ya, dilakukanlah upaya promosi kesehatan supaya orang tetap produktif, kemudian dapat meningkatkan kesehatannya, kemudian bekerja akan menjadi lebih baik. Kemudian promosi kesehatan dalam pandangan yang kedua, yaitu di mana promosi kesehatan itu dari sudut pandang komunikasi dan pemasaran. Ya. Promosi kesehatan ini ya diistilahkan, ya, disamakan dengan atau equal dengan pemasaran produk. Ya. Jadi kita dalam promosi kesehatan lebih mempromosikan kesehatan, ya. Memperkenalkan kesehatan kepada masyarakat, ya. Agar masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukan setelah informasi itu didapatkan. Nah, dengan demikian informasi yang didapatkan, masyarakat menyadari bahwa pentingnya upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan ini dalam rangka melindungi dan membentengi diri dari serangan-serangan berbagai patogen yang menyebabkan seseorang bisa sakit. Nah, ini disamakan dengan ketika program-program pemasaran dilakukan, yaitu seperti dalam promosi produk barang dan jasa, ya, di iklan, ya, begitu itu yang disampaikan. Jadi promosi kesehatan itu identik dengan iklan, pemasaran atau marketing, ya. Nah, sehingga mengupayakan supaya produk atau barang yang ditawarkan itu dapat diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu berupaya untuk membeli, menikmati, dan menggunakan dari produk dan barang jasa yang digunakan. Memang secara prinsipal dapat kita pahami bahwa promosi kesehatan itu memang aspeknya adalah bagaimana orang berperilaku menguntungkan bagi kesehatan secara luas bagi anggota masyarakat. Jadi dengan apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan kepada masyarakat, agar mereka mau dan mampu untuk mengubah perilakunya, agar berperilaku sebagaimana mestinya, supaya ini dilakukan terhindar dari penyakit. Nah, ini yang memberikan persepsi atau pandangan bahwa promosi kesehatan ini sama dengan komunikasi dan pemasaran produk barang dan jasa dalam kegiatan bisnis. Hal ini tidak berbeda dengan pendidikan kesehatan, ya. Dalam prakteknya biasanya tentu berupa tadi iklan, kampanye, ya. Paham ini dianut secara luas, ya, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Memang kita sering dalam melakukan promosi kesehatan selalu menggunakan media, ya. Media pendidikan kesehatan yang kita jual sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah masyarakat berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tadi. Nah, meskipun barang dan jasa yang kita tawarkan adalah tidak untuk dibeli, tetapi masyarakat mau dan mampu untuk mengubah dirinya agar berperilaku sehat, ya, terhindar dari ancaman penyakit, baik yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Ya, pandangan ini sangat membatasi lingkup aktivitas promosi kesehatan. Jadi seolah-olah, ya, promosi kesehatan itu identik dengan menjual, ya, atau menawarkan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat. Ya, padahal sebenarnya tidak hanya itu yang dilakukan promosi kesehatan. Nah, akan tetapi lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat juga kita libatkan bagian besar dari promosi kesehatan. Akumulasi dari berbagai pandangan, ya, tadi dari pandangan klasik, kemudian pandangan promosi dan pemasaran, ya,
barang dan jasa. Nah, kemudian kita melihat ya, dalam sudut pandangan mainstream. Pandangan mainstream ini adalah pandangan dari sudut ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri. Kita tahu bahwa promosi kesehatan itu adalah merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Akumulasi dari berbagai pandangan dan harapan yang mencapai puncaknya pada konferensi internasional tentang promosi kesehatan di Ottawa, ya, Kanada tahun 1986. Ya. Nah, untuk tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep yang sebenarnya dari promosi kesehatan itu sendiri. Adapun ruang lingkup dalam sudut pandang ini sangat luas, seperti pada dua definisi berikut ini. Yang pertama, kita lihat bahwa dalam Ottawa Charter atau Piagam Ottawa ini menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah the process of enabling people to gain control over and maintain their health. Ya, jadi dalam konsep ini Piagam Ottawa menjelaskan bahwa promosi kesehatan itu adalah sebenarnya sebuah proses, ya, sehingga masyarakat itu mendapat keuntungan dengan mengendalikan dan memelihara kesehatannya sendiri. Ya. Nah, jadi prinsip yang tertanam dalam promosi kesehatan dalam mainstream ini bahwa semua yang berkaitan dengan kesehatan itu adalah proses. Ya. Jadi kita sampai seseorang itu meninggal dunia. Ya. Jadi proses itu berjalan. Ya. Bagaimana orang tetap mengendalikan dirinya, ya, supaya dia tetap sehat dan dapat memelihara kesehatannya. Ya, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukannya. Ya, bisa saja tetap menerapkan prinsip-prinsip hidup sehat, ya, misalnya pola makannya diatur, kemudian istirahatnya, aktivitas fisiknya, asupan gizinya, ya, begitu ya. Kemudian ada juga upaya-upaya untuk memelihara kesehatan, ya, melalui pemeriksaan, ya, secara dini. Kemudian melakukan imunisasi, ya, dalam rangka untuk memelihara kesehatan mereka sendiri. Jadi konsep tentang promosi kesehatan dalam konteks Ottawa Charter ini memang lebih dapat dimaklumi, lebih luas konsepnya. Ya. Kemudian Lauren Green ini mengatakan bahwa any planned combination of educational, political, regulatory, and organizational support for action and condition of living conducive to the health of individual, group, and communities. Ya. Ya, jadi Lauren Green ini mengatakan bahwa kombinasi dari perencanaan, pendidikan, ya, kemudian politik, regulasi, dan organisasi yang mendukung tindakan dan kondisi kondusif dari kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, ini yang dilakukan, bahwa prinsip yang dikembangkan dalam promosi kesehatan ini tidak hanya sekedar pendidikan kesehatan, ya, tetapi juga politik, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kepentingan kesehatan, termasuk juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan organisasi-organisasi yang mendukung bagi tindakan agar kesehatan atau kondisi kesehatan hidup yang lebih kondusif, ya. Baik itu pada tingkat individu, kesehatan pada tingkat individu, kelompok, maupun komunitas. Dalam pandangan mainstream ini, bahwa promosi kesehatan merupakan sudut pandang baru, ini merupakan aktivitas kesehatan masyarakat yang sangat luas, ya. Jadi aktivitas ini tidak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya aktivitasnya tidak langsung adalah berupa kebijakan, rekomendasi, kemudian aktivitas langsung yaitu pendidikan kesehatan, ya, langsung melalui media dan sebagainya. Jadi aktivitas tidak langsung ini, ya, tadi wilayahnya adalah wilayah politik, ya, dan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan regulasi. Nah, ini adalah wilayah yang tidak langsung. Tetapi ada juga yang bersifat langsung, ya, misalnya sebagai contoh pada pendidikan kesehatan langsung, ya, pendidikan kesehatan
baik itu tatap muka maupun penggunaan media dalam pendidikan kesehatan, kemudian pemberdayaan masyarakat dalam persoalan kesehatan yang dihadapi. Meskipun kita tahu bahwa promosi kesehatan ini belum memiliki kodifikasi secara ilmiah ya, sebagai bidang ilmu sendiri, dan dia merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Masih dalam tingkat pengalaman empiris, namun dalam bentuk yang sekarang ini sudah dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan, termasuk dalam upaya pencegahan ya, dari persoalan-persoalan kesehatan. Tentu ada pertanyaan ya. Biasanya promosi kesehatan itu selalu menggunakan istilah yang bergantian antara promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Padahal kita tahu bahwa kedua ini tentu berbeda ya, bahwa antara promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu sendiri adalah bagian dari promosi kesehatan ya. Dalam aktivitasnya pelayanan kesehatan selalu terdapat unsur pendidikan ya, atau penyuluhan kesehatan ya. Nah, itu yang dilakukan, penyuluhan atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan kesehatan. Itu adalah wilayah yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Nah, seringkali bentuk-bentuk promosi kesehatan khusus seperti kebijakan, peraturan, dan pendidikan yang memerlukan upaya advokasi dan dukungan sosial, itu ya padahal merupakan bagian dari promosi kesehatan. Jadi kalau kita lihat bahwa kedua aspek di atas merupakan komponen aktivitas promosi kesehatan, perlu diperkenalkan kepada semua pihak termasuk mahasiswa kesehatan masyarakat bahwa promosi kesehatan itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Jadi antara pendidikan kesehatan atau penyuluhan, kemudian kebijakan, kemudian peraturan, advokasi, dan dukungan sosial adalah merupakan promosi kesehatan ya. Meskipun ada dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Nah, sekarang kita lihat lokus dari promosi kesehatan ini. Nah, dalam lokus promosi kesehatan, sasarannya adalah publik, yaitu orang yang berkepentingan terhadap kesehatan. Tentu kalau kita bicara tentang kesehatan, jadi semua orang itu berkepentingan dengan persoalan kesehatan. Cuma dalam pandangan yang berbeda, mungkin orang tidak terlalu memperhatikan kesehatan itu dalam persoalan-persoalan yang khusus. Padahal setiap orang sangat memerlukan kesehatan. Dengan kesehatan, orang dapat melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang yang sehat tentu akan lebih produktif. Nah, ini dalam tataran publik. Dalam settingannya, bahwa ketika kita melakukan promosi kesehatan, ya bisa saja kita lakukan ya di tingkat rumah tangga. Tidak di tingkat individu atau di tingkat rumah tangga, pendidikan kesehatan, ya bisa saja dilakukan health promotion atau promosi kesehatan. Nah, bisa ya, tapi sulit untuk dilakukan health education ya. Tapi health education bisa sebenarnya kita menggunakan media ya. Jadi hak promotion, pemberdayaan masyarakat kita libatkan dalam program-program kesehatan. Misalnya ada dalam promosi kesehatan itu rumah sehat penilaian, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan beberapa kriteria yang dibuat dalam rangka untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Termasuk dalam PHBS ya. PHBS ini bisa diterapkan, kemudian ini sebagai standarisasi dari upaya meningkatkan kesehatan di tingkat keluarga. Kemudian rumah sakit dilakukan di tingkat rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, yaitu dalam bentuk health promoting hospital, yaitu promosi kesehatan di rumah sakit ya. Nah, dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit, baik itu yang dilakukan di dalam ruang lingkup rumah sakit itu sendiri maupun yang berada di luar rumah sakit atau yang kita kenal dengan outreach activity. Jadi bisa dilakukan di luar rumah sakit yang dilakukan oleh health promoting hospital ini. Kemudian di tataran sekolah ya.
Jadi promosi kesehatan di sekolah ini tentu aspeknya adalah kesehatan individu atau personal hygiene. Ini bisa kita lakukan. Kemudian tataran sekolah ini berkaitan dengan PHBS di sekolah, perilaku hidup bersih di sekolah ya. Misalnya buang sampah gitu ya. Kemudian cuci tangan dan hal-hal lainnya berkaitan dengan PHBS di sekolah. Ya. Kemudian tempat kerja atau disebut dengan health promoting workplace. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan orang bekerja ya supaya terhindar dari persoalan-persoalan penyakit. Ya. Tentu ini tidak ada kaitan dengan pekerjaan, tetapi upaya orang tetap sehat dalam bekerja, ya. Terutama dalam hal penyakit-penyakit yang kemungkinan besar aktivitasnya yang berisiko terhadap pekerjaan itu sendiri. Misalnya orang yang banyak bekerja di perbankan kemungkinan lebih banyak duduk, jadi aktivitas fisiknya itu tidak dilakukan. Jadi maka kemungkinan besar penyakit yang terjadi pada orang yang demikian adalah hipertensi kan begitu. Karena memang aktivitasnya kurang. Ditambah lagi asupan makanan gizinya itu cukup banyak, sementara keseimbangan dari proses pembakaran dalam metabolisme yang diserap di dalam tubuh itu tidak terbakar secara habis ya. Ini akan terjadi penumpukan lemak dan ini bisa menimbulkan kolesterol. Nah, kemudian nanti bisa berdampak pada PJK. Nah, kemudian institusi lain ya, seperti misalnya rumah jompo, lembaga-lembaga pelayanan gaya hidup sehat ya, atau tempat gym ya. Nah, ini juga dapat dilakukan promosi kesehatan ya, sehingga orang tidak hanya melakukan aktivitas fisik semata, tetapi juga dibarengi dengan asupan gizi yang baik pada lembaga penyelenggara gaya hidup sehat atau di gym-gym tempat orang berolahraga ya, dengan olahraga berat misalnya. Dengan rumah jompo tentu juga promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan bisa dilakukan ya. Pada usia lansia ini adalah usia yang berisiko terhadap kesehatan ya, banyak mudah dihinggapi berbagai penyakit. Oleh sebab itu aktivitas hubungan sosial antar lansia ini perlu ditingkatkan agar lansia ini tidak jenuh dengan kehidupan kesehariannya dan harus ada aktivitas sosial yang dilakukan sehingga mereka dapat menikmati hidup ini dengan baik dan penuh dengan keceriaan. Ya. Kemudian targetnya adalah health education aspek, pada aspek pendidikan kesehatan. Misalnya bisa massa, jumlah orang yang begitu banyak, yang tidak terikat dengan tempat misalnya. Kemudian ini bisa kita gunakan menggunakan media massa ya, media pendidikan kesehatan. Ya. Jadi ini digunakan supaya masyarakat dapat mengakses informasi atau terpapar oleh informasi tentang perilaku hidup sehat, kemudian upaya pencegahan, kemudian dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan. Tentu ini dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan isu-isu kesehatan saat ini. Karena memang kita buat settingan atau katakanlah isu kesehatan yang bersifat update ya, dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar pengetahuan mereka bertambah, kemudian sikap mereka terhadap upaya pencegahan ini tetap dilakukan. Kemudian dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya perubahan perilaku dari perilaku yang berisiko menjadi perilaku hidup sehat. Kemudian kelompok bisa di sekolah, tempat kerja, rumah sakit, di mana aktivitas kelompok bisa dilakukan, termasuk kelompok arisan, kelompok ibu majelis taklim, ya, karang taruna dan tempat-tempat lain yang memungkinkan orang bisa berkumpul, sehingga ini memudahkan pendidikan kesehatan bisa berlangsung. Jadi dalam waktu yang bersamaan orang dapat mengakses informasi yang sama dengan materi yang sama, sehingga mereka dapat mendapat pengetahuan yang baru berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan. Kemudian individu bisa sekolah, rumah sakit, tempat kerja, dan institusi lain
Misalnya melakukan personal counseling ya, pada perorangan. Jadi bisa dilakukan pasien seperti yang terjadi pada klinik edukasi ya, yaitu mendidik masyarakat supaya berperilaku hidup sehat, kemudian mencegah supaya tidak terjadi pengulangan dengan penyakit yang sama. Ini bisa dilakukan. Kemudian kebijakan-kebijakan, baik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun hal yang paling kecil adalah di lingkup kebijakan pelayanan kesehatan itu sendiri. Ada 5 cara dalam melakukan promosi kesehatan menurut Ottawa Charter atau Piagam Ottawa. Yang pertama adalah create supportive environment, yaitu membuat lingkungan yang sportif, yang mendukung ya. Jadi bagaimana kita membuat lingkungan, baik itu lingkungan yang berada di tempat kita, ini lingkungannya lebih mendukung supaya kesehatan itu semakin meningkat, terutama lingkungan di mana kita berada, lingkungan sebagainya, yang memberikan dukungan bagi pelaksanaan promosi kesehatan, sehingga lingkungan itu memberikan dukungan bagi peningkatan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah strengthen community action, yaitu dengan memperkuat tindakan community. Itu partisipasi dari komunitas berkaitan dengan kesehatan itu sangat diperlukan, jadi sehingga program kesehatan itu harus didukung oleh masyarakat secara luas. Jadi tidak hanya bersifat top down, tapi juga dapat dilakukan secara bottom up. Partisipasi ini adalah wujud keikutsertaan masyarakat dalam program-program kesehatan. Jadi selama ini mungkin program kesehatan hanya dibebankan kepada pemerintah, dalam hal ini baik itu di pusat dari Kementerian Kesehatan sampai dinas provinsi dan dinas kabupaten kota sampai pada Pasienkes. Tetapi yang penting adalah bagaimana masyarakat juga terlibat secara aktif dalam program kesehatan, karena kesehatan itu juga tidak secara utuh menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini adalah masyarakat untuk berupaya terus aktif dalam program-program kesehatan, terutama dukungannya terhadap program yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah healthy atau public policy, yaitu membangun kebijakan kesehatan yang mengarah pada kepentingan kesehatan atau mendukung program-program kesehatan. Jangan sampai semua kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu, atau hanya bersifat menegakkan atau aturan atau program. Tetapi yang penting bagaimana setiap kebijakan harus ada nuansa kesehatan ya. Yang diharapkan adalah bagaimana program-program tersebut mendukung kesehatan sehingga upaya-upaya masyarakat dapat terjaga, terpelihara, kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga semakin hari masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ini semakin baik, harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah develop personal skill, yaitu membangun keterampilan perorangan. Dalam hal ini terutama dalam health skill, yaitu keterampilan dalam kesehatan ya, dalam upaya mencegah meningkatkan kesehatan. Itu menjadi prioritas utama, bagaimana orang berupaya untuk meningkatkan kesehatannya melalui keterampilan kesehatan perorangan. Kemudian life skill ya, keterampilan hidup ya. Seseorang diharapkan mampu mandiri mengembangkan semua potensi yang ada, sehingga berkaitan dengan kesehatan upaya masyarakat ini dapat diberdayakan ya. Yang kelima, reorient health services ya, berorientasi kepada pelayanan kesehatan. Jadi memang kita tahu bahwa pelayanan kesehatan selama ini menurut paradigma masyarakat ya, berpihak kepada masyarakat,
paradigma yang digunakan adalah pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif, pengobatan dan pemulihan. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pelayanan kesehatan tidak hanya kuratif dan rehabilitatif ansih, tetapi juga berkaitan dengan promotif dan preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal ini, termasuk dalam komponen di dalamnya adalah stakeholder yang terlibat secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Jadi selama ini tentu kita menganggap ya pelayanan kesehatan hanya bersifat kuratif, pengobatan, kemudian dan pemulihan. Oleh sebab itu sekarang kita ubah bagaimana paradigma itu adalah paradigma sehat sehingga masyarakat reorientasinya tetap berorientasi pada promotif preventif, yaitu meningkatkan kesehatan dan mencegah, dan ditambah lagi dan tidak harus kita lupakan yaitu kuratif dan rehabilitatif, karena pelayanan kesehatan itu bersifat integral antara satu bagian dengan bagian yang lain adalah merupakan satu keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita memutus mata rantai bahwa pelayanan kesehatan hanya kuratif dan rehabilitatif, maka kita akan kehilangan arah bagaimana pembangunan kesehatan berwawasan masyarakat, atau bahwa kesehatan itu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu peran promotif preventif juga dilibatkan sebagai bagian utuh dari pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu orientasi dari pelayanan kesehatan harus kepada public health, yaitu kesehatan masyarakat tadi. Ya. Jadi masyarakat berdaya tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat sehat itu ada 5 hal yang menjadi indikatornya, ya. Sehingga ya misalnya kalau kita lihat AKI-AKB kan, angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian usia harapan hidup, kemudian morbiditas, ya, kemudian gizi, kecukupan gizi masyarakat. Nah, ini yang harus terus didengungkan, kemudian dikembangkan di masyarakat, karena memang ini berkaitan dengan reorientasi pelayanan kesehatan pada masa yang akan datang. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat kombinasi, ya, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Peran di rumah sakit itu sendiri. Di rumah sakit sendiri maka ada namanya PKRMS, ya, yaitu pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit. Karena itu dalam penerapan promosi kesehatan yang digunakan dalam strateginya harus berorientasi kepada advokasi, ya, yaitu memberikan perlindungan, pengawasan, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat, pembinaan, ya, kepada masyarakat sehingga mereka nanti bisa dapat mandiri, ya, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian dari advokasi itu diharapkan bahwa masyarakat itu semakin berdaya atau yang disebut dengan empowerment, ya, memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan secara terus-menerus, ya, sehingga masyarakat itu menyadari risiko ketika orang sudah terpapar dari penyakit, dan ini akan menimbulkan biaya yang cukup besar, ya. Apabila upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan ini dilakukan, maka upaya-upaya yang dikeluarkan dalam pembiayaan kesehatan itu dapat dikurangi. Ya, yang selama ini biaya kesehatan tinggi disebabkan karena memang biaya itu dibebankan pada biaya kuratif dan rehabilitatif atau kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan dan pemulihan. Ini tentu menggunakan biaya yang cukup besar, ya, dalam melakukan pengobatan dan pemulihan. Kemudian yang berikutnya bahwa baik itu advokasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mampu berdaya, kemudian mandiri, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya social support, ya, dukungan sosial sehingga apa yang dicanangkan, diprogramkan oleh pemerintah atau di fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak mendapat dukungan masyarakat. Nah, masyarakat menyadari
betapa pentingnya memelihara, meningkatkan kesehatan. Masyarakat itu harus peduli dengan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan, karena itu akan bersentuhan dengan kepentingan mereka. Jadi kalau masyarakat menyadari betapa pentingnya kesehatan dan mencegah dari penyakit, maka ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Tentu terima kasih ya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.